Baik, sistem yang pertama yaitu sistem integumen. Kita mulai dari bola mata atau bulbus ocelli. Yang kedua, tutup insang atau operculum. Lapisan yang pertama ini disebut dengan operkular. Lalu dilanjutkan dengan lapisan yang kedua yang disebut dengan preoperkular. Lalu, lapisan yang ketiga disebut dengan suboperkular yang letaknya dekat dengan operkular. Lalu yang keempat yaitu interoperkular yang letaknya dekat dengan mata ikan. Pada bagian bawah operculum disebut dengan tulang halus atau radii branchiostegi. Pada ikan nila terdapat cekung hidung yang letaknya dekat dengan mulut ikan disebut dengan fovea nasalis. Lalu tulang mulut disebut dengan rima oris. Rongga mulut pada ikan ini disebut dengan cavum oris yang berbentuk terminal. Lalu selanjutnya yaitu sisik atau squama. Ini adalah sisik pada ikan nila yang tipenya yaitu genoid. Selanjutnya yaitu sirip atau pinnae. Dimulai dari punggung yang disebut dengan pinnae dorsalis. Lalu di bagian perut disebut dengan pinnae abdominalis. Lalu, di bagian dada terdapat kiri dan kanan sirip yang disebut dengan pinnae pectoralis. Lalu, di dekat anus disebut dengan pinnae analis karena letaknya dekat dengan anus. Lalu, pada bagian akhir disebut dengan ekor atau caudalis. Dan tipe sirip ekor disebut dengan homoserkal. Pada badan ikan terdapat garis kurat sisi yang letaknya ada di antara kiri dan kanan pada tubuh ikan yang disebut dengan linea lateralis. Baik, ini adalah organ dalam pada sistem digestivum. Dimulai dari yang pertama yaitu hati atau hepar. Yang kedua, kantung empedu atau yang disebut dengan vesica phalea yang berwarna hijau pekat. Selanjutnya ada usus besar atau intestinum crassum. Ini adalah usus besarnya. Lalu dilanjutkan dengan usus halus atau yang disebut dengan intestinum tenu. Lalu ada lambung yang disebut dengan ventriculus. Ini adalah lambungnya. Biasanya pada ikan jantan terdapat gurat putih yang pucat, tetapi karena ikan ini betina, ia memiliki ovarium. Sistem pencernaan pada ikan nila dimulai dari mulut ke faring, lalu menuju esophagus atau saluran perut yang terdapat di bagian sini, menuju lambung, dan dilanjutkan dengan usus besar dan usus halus. Kemudian disekresikan ke anus melalui saluran anus. Nah, ini adalah saluran anusnya. Selanjutnya yaitu sistem respirasi, dimulai dari tutup insang atau operculum. Pada tutup insang ini terdiri dari 5 lapisan yang telah saya sebutkan tadi, lalu dilanjutkan dengan insang.
ini adalah insang yang telah saya keluarkan. Lalu pada ikan nila ini juga terdapat gelembung renang. Gelembung renang ini berguna sebagai sirkulasi udara. Pada insang terdapat lengkungan yang berwarna putih disebut dengan arcus branchialis. Lalu rigi-rigi yang terdapat pada lengkungan putih ini disebut dengan radii branchialis. Lembaran-lembaran pada insang ini disebut dengan hemibranchialis. Lalu lempengan insang disebut dengan lamela. Dan jika ini sepasang disebut dengan holobranchialis. Pada sistem sirkulasi terdapat jantung, lalu ada insang. Ini adalah insang yang telah dikeluarkan. Lalu terdapat dorsal aorta pada bagian ini, dan selanjutnya terdapat vena juga pada bagian ini. Baik, selanjutnya yaitu sistem muskularis atau sistem otot yang terdapat pada daging ikan. Pada bagian atas disebut dengan muscular epiphyseales dan di bagian bawahnya disebut dengan muscular hypophyseales. Lalu bagian dari badan ke kepala disebut dengan kranial, sedangkan dari perut ke ekor disebut dengan kaudal. Pada bagian daging ikan ini terdapat lingkaran besar dan lingkaran kecil. Lingkaran besar disebut dengan miokoma. Di dalam miokoma atau lingkaran kecil disebut dengan miomer. Pembagi antara epa dan hipa disebut dengan septum horizontal. Lalu sistem selanjutnya yaitu sistem saraf. Saraf pada ikan terdapat pada bagian kepala atau di bagian otaknya. Ini adalah otak pada ikan nila. Sistem terakhir disebut dengan skeletal. Berdasarkan lokasi terbagi dua, endoskeleton bagian dalam dan eksoskeleton bagian luar. Pada bagian ini disebut dengan ossa cranialis atau kepala. Bagian ini disebut dengan ossa vertebralis atau tulang belakang. Bagian ini disebut dengan ossa costalis atau tulang rusuk. Ini disebut dengan intermuscularis bones atau duri. Ini ossa appendicularis atau penyokong sirip. Pada bagian eksoskeleton terdapat sirip dan sisik. Sirip punggung disebut dengan pinnae dorsalis. Sirip perut disebut dengan pinnae abdominalis. Sirip dada disebut dengan pinnae pectoralis. Dan ini disebut pinnae analis karena dekat anal. Ini disebut dengan ekor atau pinnae caudalis. Ini adalah sisiknya.